Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan oleh I.R. Soekarno. Tadi yang sudah tercantum di layar itu adalah naskah tulisan tangan asli dari Bung Karno, dan yang ini adalah naskah asli ketikan dari Sayuti Melik. Setelah dibacakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka. Berikut adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah lebih dari 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, kita akhirnya mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sebuah perjuangan yang luar biasa. Makna yang kedua adalah kita bebas dari penjajahan. Yang ketiga, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Yang keempat, tonggak sejarah NKRI. Yang kelima, pengakuan dari dunia luar bahwa kita sudah menjadi negara yang merdeka. 6. Pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Karena sudah merdeka, maka berarti kita berhak untuk menentukan nasib kita sendiri. Yang terakhir yaitu menaikkan martabat bangsa. Di buku paket yang sudah kalian terima, di situ ada bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa membaca dan mempelajarinya. Setelah membaca, sekarang kita akan mempelajari tentang penggunaan kata tanya. Di sini saya sudah menuliskan 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, benda, atau suatu perbuatan. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan letak suatu tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, kapan terjadinya suatu peristiwa ya. 4. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku suatu peristiwa. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau suatu alasan. Kata tanya yang lebih baku biasanya diletakkan di awal kalimat tanya, dan di akhirnya selalu ada tanda tanya. Saya sudah membuat contoh kalimat tanya berdasarkan bacaan yang tadi sudah kamu baca tentang proklamasi ya. Contoh yang pertama, apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? 2. Mengapa peristiwa dijatuhkannya bom atom ke Hiroshima penting bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, siapa yang membacakan naskah proklamasi? Yang keempat, bagaimana susunan acara pembacaan naskah proklamasi? 5. Kapan pembacaan proklamasi dilaksanakan? Yang keenam, di mana naskah proklamasi dibacakan? Ini adalah contoh kalimat tanya yang saya ambil dari bacaan yang tadi sudah saya berikan. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah saya buat. Jadi dari bacaan yang ada, kamu disuruh membuat kalimat tanya yang jawabannya ada di dalam bacaan tersebut. Itu materi yang kita pelajari pada hari ini.